Kita doakan putra-putri kita yang saat ini diamanahkan kepada kita untuk diusahakan dalam keimanan, diusahakan dalam keislaman, diusahakan dalam ketakwaan, diusahakan dalam kepatuhan. Mudah-mudahan anak-anak kita sehat walafiat, dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam belajarnya, mendapatkan ilmu yang banyak, barokah dan membawa berkah dalam kehidupannya, serta mudah-mudahan dimuliakan dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat nanti setelah ilmu diperoleh, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solihah, dan taat berbakti kepada kita kedua orang tuanya, taat berbakti kepada Allah penciptanya, juga taat berbakti kepada Rasulullah sebagai pembawa risalahnya, dan juga taat kepada agama dinul Islam yang agung mulia sebagai jembatan untuk pengabdian dan ibadah kepada Allah dan Rasulullah. Dan mudah-mudahan mereka menjadi ahli ilmu, ahli amal, ahli taat, ahli ibadah, ahli kebaikan, dan mudah-mudahan dijadikan sebagai ahlul jannah, ahli surga Allah Subhanahu. Kepada seluruh almarhum dan almarhumah, keluarga besar kita masing-masing yang sudah wafat, khususnya orang tua kita yang sudah wafat, para guru kita yang sudah wafat, saudara-saudara kita yang sudah wafat, pada umumnya muslimin muslimat, mukminin mukminat yang sudah wafat, sudah berada di alam barzah, sudah berada di alam kubur, kita doakan mudah-mudahan selalu bertambah ampunannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diterima amal ibadahnya, Amin. diampunkan dosa hilafnya, dimaafkan kealpaan salahnya, dimuliakan di alam barzahnya, Allah terangkan di alam kuburnya, dan diangkat serta diselamatkan dari siksa-Nya, dan mudah-mudahan dimasukkan ke dalam rahmat Allah, berada di dalam surga-Nya. Kita yang saat ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, hidup ini Allah memberikan batas kepada kita sampai ajal kita tiba. Mudah-mudahan ketika ajal kita habis, ketika waktu kita sudah tiba untuk kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kita dalam keadaan beriman. Amin. Allah kembalikan kita dalam Islam, Allah kembalikan kita dalam keyakinan, Allah kembalikan kita dalam ibadah, Allah keyakinan, Allah akhirkan ajal kita dalam keadaan baik, dan mudah-mudahan wafat kita kembali kepada Allah diwafatkan dengan khusyuk. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tentunya segala hajat dan cita-cita kita yang dapat menumbuhkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala aliyya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bisa bersama-sama untuk berdiri dan bergantian saling mengisi dan berbagi tentang kehidupan. Insya Allah makin banyak guru, makin banyak ilmu, makin banyak guru, makin banyak manfaat, dua kali, guru, makin banyak pendapat dan juga solusi atas berbagai permasalahan khususnya dalam masalah akidah. Malam hari ini kita akan melanjutkan tentang hukum hati. Panas belum? Panas belum? Kemarin sudah disampaikan tentang hipnografi, kemudian hipnografi. Hukum syar'i, hukum syara, hukum agama ini dibagi menjadi 7 bagian atau ada 7 bagian hukum syara. Pertama, hukum syara itu ada yang disebut dengan hukum wajib. Jadi gampang banget tinggal baca ya. Cuma kadang-kadang baca kalau sendiri kurang semangat ya. Tapi kalau yang baca ini tinggal dengerin itu rasanya enak daripada dia. Dan hari ini juga sergap. Kemarin ambil makan ngopi, alhamdulillah. Panas. Amin. Pertama, hukum wajib. Di sini sudah dijelaskan, yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan berdosa. Cuma pelajaran dasar sebetulnya, tapi juga menjadi pelajaran utama. Pelajaran dasar artinya itulah dasar-dasar keimanan yang akan menaikkan keimanan kepada tingkat keimanan yang lebih tinggi. Kalau nggak punya dasar ini, iman nggak bakalan bisa. Karena iman dasar ini merupakan fondasi yang akan menaikkan kepada tahapan-tahapan apabila diperumpamakan pada sebuah bangunan. Yang paling dasar kan fondasi itu dulu. Dan nanti ada sebelum, terus nanti ada apa namanya, ada batako, naik sampai ke puncak, sampai ke atas, airnya teduh, ada atapnya. Itu sinabung. Kalau imannya sudah ada sebagai dasar dan fondasi, maka yang lainnya akan mengikuti. Islamnya juga, keislaman akan ikut, akan serta, akan terbawa, akan tergali menjadi sebuah koneksi yang dapat diamalkan dari keseharian hidup, sehingga nanti berjalan seperti berjalannya perintah Allah yang akan menumbuhkan kasih sayang dan rahmat Allah, pahala dan keberkahan, ridho dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang wajib itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dapat ujroh, dapat upah dari Allah. Tapi apabila ditinggalkan maka hukumnya berdosa. Dosa apa? Ada sanksinya di sisi Allah. Tentunya dosa di sisi Allah ini sangat berat. Walaupun ada alim. Bagi mereka orang yang membangkang, bagi mereka orang yang tidak mau bersyukur, bagi mereka yang tetap menjalankan kekufuran, mematikan hatinya, tidak menghidupkannya dengan keimanan dan ibadah serta pengamalan hasanah, maka lahum adabun alim, lahum adabun alim. Bagi mereka sudah disiapkan siksa yang sangat berat. Kalau namanya siksa dari Allah tentunya pasti lebih berat. Orang manusia disiksa oleh manusia berat atau enggak? Berat ada yang sampai bocor, disiksa sampai apa namanya? Kalau bahasa kita disebutnya disiksa sampai babak belur. Itu baru babak belur, baru babak semifinal sama kita, gitu. Baru babak belur, tapi kalau babak belur itu belum sampai selesai. Gitu. Karena atau babak itu kan tadi nanti finalnya seperti apa, semifinalnya kalau dalam pertandingan seperti itu. Jadi dalam Pak, bukan luar. Kenapa? Kalau babak belur itu luar. Luar ya. Dalam dan lagi. Kamu ke dalam tuh. Kalau ngomong itu wajibnya dari ilmiah. Kalau saya nggak bisa disampaikan. Kalau boleh Pak, silakan Pak. Wajib contohnya seperti sholat. Manis kan? Manis. Wajib kalau dikerjakan sholat lima waktu, maka itu. kita diberikan pahala, diberikan kebaikan, diberikan kebahagiaan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tinggal sholat lima waktu yang wajib ini, maka kita berdosa kepada Allah. Kalau berdosa kepada Allah tentunya sudah ada sanksinya dari Allah. Satu, walaupun ada pun akan diberikan
rezekinya menjadi kecil. Karena apa? Karena sumber rezeki dan sumber kemudahan serta sumber kebahagiaan itu adalah Allah yang memiliki, Allah yang mempunyai. Ketika kita jauh dari Allah, seakan-akan kita tidak perlu dengan Allah, seakan-akan kita mengabaikan kepada Allah dan juga tidak butuh dengan apa yang biasanya Allah berikan. Biasanya kan Allah itu memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya, memberikan rezekinya, memberikan keberkahannya, memberikan kemuliaannya. Nah, ketika kita jauh-jauh dari Allah, maka semua yang tadi disampaikan akan jauh dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ini dari segenap elemen masyarakat yang bisa hadir di KRT, orang di pemerintahan, kemudian KRW, di sini ya, KRW, kemudian KRW Enteng. Ini banyak Pak. Banyak. Kalau di sini mana? Kalau enteng, pakainya enteng. Tidak. Emang nggak salah, namanya Enteng, Enteng. Iya, betul. Terus Iya. Enteng Makanya naik. segede apapun Enteng. Enteng naik, enteng turun ya Pak. Layangan dong. Ya. enteng bawa itu. Jadi Enteng kalau kita didudukkan oleh Allah di majlis, berarti kita didudukkan oleh Allah di tempat yang baik. Amin. Kalau Allah mendudukkan kita di tempat yang baik, berarti Allah jadikan kita sebagai orang yang baik. Alhamdulillah. Kalau kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang baik, nanti jalannya akan menuju jalan yang baik dan ditempatkan juga nanti di akhir di tempat yang baik. Jalan yang baik mana? Mustaqim, ketika kita menyeberang dengan mudahnya. Perjalanan kita sampai di surga tidak akan rintangan apapun. Yang terbaik tempat kita adalah surga Jannatul Na'im apabila kita lulus nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Di Jannatul Na'im, di dalam surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Di dunia mah kenikmatannya kenikmatan semu, di dunia mah kenikmatannya kenikmatan bohong, di dunia mah kenikmatan yang sementara. Ada yang sementara, ada kalanya kalanya tidak ada kalanya habis. Jangan jauh-jauh dah. Itu umpamanya duit kalau gimana kan banyak. Kalau nggak ada, nggak ada. Gitu. Kadang tapi juga ada kalanya tidak Ada. ada. Banyak yang nggak ada ya Pak. Kenapa? Banyak yang nggak adanya. Banyak yang nggak ada. Gitu. Karena banyak yang mah kalau dapat duit dia mah kalau nalo itu langsung dikasihin lagi. Itu baru beli layangan. Nggak betah dia mah lama-lama langsung pindah tangan. Nanti ntar Kasih orang, nanti kasih orang. Nah, sholat lima waktu ini hukumnya adalah wajib. Karena wajib tidak boleh ditinggal. Karena wajib harus dikerjakan. Saking hebatnya hukum wajib dalam sholat sampai ada tahapan-tahapan cara mengerjakan ibadah sholat. Bagi orang yang sanggup dan mampu untuk berdiri, maka sholatlah sambil berdiri. Gitu kan Pak? Bagi yang tidak sanggup untuk berdiri melakukan ibadah sholat, Allah memberikan rukhsah keringanan tata cara ibadah kaifiat sholat, tentunya dengan cara duduk. Silakan duduk kalau memang tidak mampu, tidak kuat berdiri. Kalau duduk nggak bisa, Buang keluar maka dong. silakan sambil berbaring, Buang keluar. sambil berbaring Bangsat gigit itu. sambil Bangsat berbaring. gigit. Paling nggak bisa sholat ini. Sambil berjalan silakan, yang pentingnya hatinya bersambung di dalam jiwa kita. Usolli pada turi, usolli pada asri, usolli pada maghrib, usolli pada isya, usolli pada subuh. Itu semuanya bersambung setiap waktunya. Ibaratnya apa? Ibaratnya kita ini kepada Allah dengan adanya sholat laporan setiap waktu. Karena Allah itu berputar terus tanpa henti memberikan nikmatnya kepada kita. Coba Bapak Ibu sekalian, dari subuh saja sampai duhur berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Salah satunya jangan jauh-jauh, nggak usah ngitung yang ada harganya, yang banyak harganya tapi nggak pernah dihitung nilai harganya. Contohnya adalah awak, contohnya adalah udara, contohnya adalah nafas. Pernah nggak Bapak Ibu menghitung nafas yang kita gunakan? Pernah nggak kita merasa
nilai oksigen yang kita hirup, baru kita baru sekian botol, baru sekian tabung, jumlahnya sudah sekian. Bagaimana kalau Allah disuruh menghitung apa yang digunakan oleh kita dari oksigen yang sudah kita hirup dari mulai kita lahir atau mungkin dari semenjak kita berada di dalam rahim ibu sampai sekarang, kira-kira nilainya berapa? Satu tabung berapa itu satu tabung? 1,4. 1,4. Ya. Nah dari 1,4 aja yakin kita nggak bakalan sanggup bayarnya. Nah hebatnya Allah nggak pernah ada tagihan tiap bulan. Coba kalau ada tagihan tiap bulan pada lu nggak sanggup kita bayar itu oksigen, gitu. Kayaknya mah kalau suruh bayar mungkin keluar sekali-kali. Kadang-kadang kita tutup mungkin ya, gitu ngap dikit nggak apa-apa, maksudnya ngurangin setrum, gitu kan kalau listrik kan apa-apa dicabutin kalau pengen bayar yang piringan, gitu. Cuman kalau napas saya bisa nggak kita kurangin? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa kita kurangin? Papaman jadinya nyesel, gitu. Asma. Makan dekat, Iya. dekat kemana? Dekat ke lubang. Kalau dari Awas ada. Kena itu. dekat ke lubang, ya itu awal-awal lubang makan banyak ya, gitu. Kalau kayak dia nyesel kemudian pengen buang air, berarti kan ke lubang WC kan, gitu. Kalau dia nyesel ternyata napasnya habis, ya berarti ke lubang kubur, gitu. Nah, jangan sampai sebelum kita masuk ke lubang kubur, jangan sampai kita belum menunaikan ibadah sholat yang lima waktu. Alhamdulillah karena ini, walaupun jarang-jarang kita sholat ya Pak, gitu. Paling duhur, paling asar, paling sholat, maghrib, isya, paling subuh, lain-lainnya adalah penunjang yang lima waktu. Kerjakan tuh Pak, jangan sampai nanti kalau kita mengerjakan dalam keadaan sempurna berdiri bisa, alhamdulillah. Nggak bisa pun saking wajibnya melakukannya dengan cara duduk nggak bisa, lakukan sholat dengan cara berbaring. Kalau berbaring udah nggak bisa, sholat jalan dulu udah payah banget, sholat tetap wajib dikerjakan dengan melakukan isyarat sepanjang masih ada kontak dan ada tanda-tanda kehidupan bagi orang itu. Kalau masih bisa ditanya yang sakit mana, itu nggak ngomong aja ya itu, tapi dia ada isyaratnya apa? Isyaratnya entah nanti meneteskan air mata, kan berarti ada tanda-tanda masih menerima Kristus. Masih ada napas berarti masih ada kewajiban gitu. Jadi batasnya adalah napas nih Pak. Jadi kalau masih bernapas wajib kita menunaikan ibadah sholat. Nah sekarang bagaimana kalau kita pengen bebas Mas Haji nggak sholat, ya udah minta berhenti napas. Pokoknya Mas Haji udah bosan nggak pengen sholat nih. Pokoknya udah nggak mau sholat duhur, nggak mau sholat asar, nggak mau sholat maghrib, nggak mau sholat isya, nggak mau sholat subuh, minta diputus serat kening. Napas itu udah minta putus. Nah kalau udah putus kata Allah tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat. Nah kalau udah gitu bukan berarti innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gaji ya. Nah, umpama Pak Ustaz, iya. napas masih panjang, kita udah gak bisa menggerakkan badan, ambil terentang pun bisa. Bisa. Insyaallah ya. Iya bisa, kalau insya Allah lagi bisa. Insya Allah tadi urutannya ada tadi. Bagi yang mampu lagi berdiri, bagi yang nggak kuat berdiri sambil duduk sholatnya nih, gitu ya. Makanya kan sekarang banyak yang pada sholat sambil duduk banyak kan. Bawa kursi kan sekarang saya, bawa kursi kan di rumah, karena bawa kursi di masjid. Nah sholat, kalau nggak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring atau selonjoran. Kalau nggak kuat selonjoran, maka menggunakan isyarat. Jadi isyaratnya apa? Waktu takbiratul ihram, isyaratnya ngedip Allahu Akbar ngedip. Terus baca Fatihahnya ngedip. Tapi sambung niat membaca Fatihah. Nih, namanya urusan itu nggak bisa diprediksi Pak. Makanya hukum ini ada, kenapa? Memang kejadiannya banyak dan selalu ada kejadian yang sama seperti yang disebutkan di dalam kaidah-kaidah agama. Terus kalau mau ruku ngedip bawah itu sedang ruku, sujud ngedip berarti sedang
tersebut. Dan guna apa lagi? Sampai melakukan sholat dengan isyarat. Kalau isyarat itu adalah cara terakhir dalam kondisi darurat. Yang namanya darurat berarti jauh dari kesempurnaan, cuman tergugurkan kewajiban. Gitu. Tergugurkan kewajiban. Bagaimana sekarang nih? Mampu berdiri udah kagak mampu, terus duduk udah gak bisa, berbaring juga udah pokoknya udah gak kuat, ngedipin mata pakai isyarat juga udah ada, udah gak bisa, udah gak nyambung bisa. Nah udah itu mah udah tuh selesai itu. Berarti tinggal ambil mic, cetekin, dihidupin apa namanya nih amplinya, kemudian diumumkan, baca salam, kemudian sebutin namanya bahwa dia kepada Allah. Tadi jadi mau ngaji katanya. Diberikan Tunggu kesempatan dulu. terus berbuat melakukan Bentar ya, di sini ya. Apa memang Ngantuk cukup tidak? kami cepat diumumkan di masjid dan di musola dengan Imam dulu nih. mau teh. Mau pilih yang mana kira-kira? Mana ya? Pilih yang nanti aja, ngomongin dulu kalau bisa mana-mana. Itu urusan masih banyak, permasalahan belum selesai, yang dicari belum semuanya dapat. Itu yang benar ya. Kalau bisa, tapi ternyata kalau sudah waktunya juga tidak bisa menolong, tidak bisa menolong. Makanya saya berpesan buat saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita semuanya yuk, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, juga mumpung masih aman, mumpung masih nyaman, mumpung masih ada tempatnya buat beribadah, yuk kita jalankan ibadah sholat khususnya dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya, karena itu merupakan kewajiban kita, karena kewajiban itu belum tentu dapat kita tunaikan di hari besok kecuali saat ini sebagai kesempatan terbaik buat kita. Alhamdulillah. Nanti kan tuh ada sholat isya, ya sholat isya. Saya mah sholatnya nggak di musola, nggak di masjid, nggak apa-apa, yang penting sholat. Gitu. Yang penting sholat. Cuman lama-lama, kalaupun yang penting sholat itu penting. Alangkah baiknya sholatnya di tempat dengan tempat yang khusus, di masjid, di musola, dengan cara berjamaah. Karena nilai sholat sendiri itu cuma satu. Kalau kita melakukan sholat dengan berjamaah, nilainya kadangnya 27 kali lipat. Alhamdulillah. Saya rasa Bapak Ibu sekalian pasti milihnya, kalau disuruh memilih antara 1 dan 27, kalau pilihan pasti akan memilih 27. Cuma realisasinya ini, yaitu realisasinya saja. Terkadang milih yang 1 ketika yang 27, padahal setiap keinginan inginnya mendapatkan yang banyak. Tapi ketika melakukan pengen yang ringan-ringan saja. Itu ya Bu Pak. Nah ini kita sebetulnya licik. Kalau bagian pengen banyak, kalau pengorbanan pengen dikit nggak ada di sana tidak. Itu yang dapatnya banyak, tetap yang korbannya paling banyak. Gitu. Nah Bapak Ibu sudah berkorban waktu, pahalanya banyak dari Allah. Amin ya Bapak. Makanya nanti malam Senin kalau masih ada umur ngaji nggak? Insya Allah jangan berhenti ngaji. Saya mah dulu tahun lalu kan ada peringatan Maulid apa Isra Mi'raj. Jadi judulnya itu jangan berhenti ngaji, jangan berhenti sholat sebelum mati. Gitu. Jadi kalau belum mati jangan berhenti, pokoknya itu aja pesannya. Gitu. Jangan berhenti sholat, jangan berhenti ngaji, jangan berhenti ibadah kecuali mati. Emang mati mah nggak bisa dapat lain.